wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Oke, baik, Nak Elvi, silakan. Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas anak-anak? Oke, baik, semuanya hadir. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, selalu menjaga jarak di tempat keramaian, dan selalu mencuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Baik anak-anak, ada yang masih ingat nggak pelajaran lalu tentang apa? Yang tahu silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, baik Nak Tere, tentang apa Nak? Betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, komponen ekosistem, pembelajaran 1, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, menuliskan rangkuman informasi penting dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, sekarang coba perhatikan video pembelajaran berikut ini. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Coba perhatikan gambar. Ya, perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Jelaskan hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Gambar pertama merupakan bagian atau komponen tak hidup. Contohnya adalah udara, angin, cahaya, air, tanah, curah hujan, dan lain sebagainya. Semua wujud materi ini berbentuk energi dan materi dalam ruang lingkup ekosistem. Gambar yang kedua merupakan sebuah ekosistem karena terdapat bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, kita akan belajar melalui teks percakapan untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekosistem. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Udin berkata, "Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian." Lani menjawab, "Apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik." Udin berkata, "Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku." Itu, wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Udin berkata, "Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem." Benny kemudian menjawab, "Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami?" Udin menjawab, "Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem." Nah, kita akan membaca ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup atau disebut juga biotik,
dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan ekosistem tadi, coba tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, ya, kita akan membahasnya satu persatu. Paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Info penting dalam paragraf 1 yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup disebut juga biotik dan bagian tak hidup disebut juga abiotik. Sedangkan paragraf 2, pikiran utama yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Info pentingnya yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Paragraf ketiga yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Info pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sedangkan pada paragraf 4, pikiran utamanya yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Sedangkan info pentingnya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Yuk kita cari tahu. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut.
Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu baca teks bacaan, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Nah, sebagai contoh, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu tulis. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata-katanya yang tepat dan dengan bahasa Indonesia yang benar. Dan nanti simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Yang pertama, apa yang sangat disukai para tupai? Ya, biji kenari. Siapa yang menjadi makanan bagi kucing? Ya, nanti jawabannya adalah tikus. Kemudian, mengapa biji padi menjadi incaran burung pipit? Ya, jawabannya burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya? Ya, jawabannya hewan memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Pertanyaan kelima, di mana hewan-hewan tersebut mencari makanan? Ya, jawabannya hewan-hewan mencari makanan di alam sekitar tempat tinggalnya. Kemudian kita akan belajar hewan dan penggolongan makanannya. Yang pertama ada hewan apa? Ya, ayam. Gambar yang kedua? Ya, hewan kambing. Ya, kita akan mengetahui jenis makanan dan golongan makanan hewan tersebut. Yang pertama ada ayam. Ayam ini makanannya adalah biji-bijian. Golongan makanan yaitu tumbuhan. Yang kedua ada kambing. Jenis makanannya daun. Golongan makanan tumbuhan. Kemudian ada hewan apa? Ya, sapi. Kemudian kucing. Ya, sapi jenis makanannya daun, batang padi, dan jagung. Golongan makanan yaitu tumbuhan. Kemudian kucing, jenis makanannya tikus, daging. Golongan makanannya hewan. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah semuanya sudah mengerti? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan tunjuk tangan. Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, silakan Nak Kodrat. Betul sekali. Baik anak-anak, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hari ini luar biasa. Nah, supaya Ibu dapat melihat seberapa jauh kalian paham tentang pembelajaran hari ini, di sini Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi. Ibu akan membagikan soal evaluasinya, kemudian anak-anak mengerjakan soal tersebut secara individu. Jangan menyontek ya anak-anak. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Ibu beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Mengerti anak-anak? Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis dan kalian sudah mengumpulkan semua soal evaluasi, itu tandanya bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa belajar materi selanjutnya ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari depan ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan juga jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.